Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami Omah Gede Motor. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai 10 tips atau 10 hal yang perlu diperhatikan ketika teman-teman di luar sana itu mau membeli karburator bekas punya Yamaha Mio. Nah, 10 poin itu apa saja? Simak videonya sampai habis. Oke, terima kasih sudah klik video ini, sudah bergabung bersama kami. Jangan lupa subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa juga sholat bagi teman-teman yang belum sholat. Nah, membeli karburator second atau membeli karburator bekas itu memang sesuatu hal yang penuh dengan resiko dan juga kejutan. Bisa saja kita dapat harga murah tapi ternyata kualitasnya oke, ya. Tapi bisa juga sebaliknya, kita dapat harga mahal tapi ternyata nggak bisa dipakai. Ya, kesalahannya ya ada pada diri kita, balik lagi ada pada diri kita. Bisa saja karena kita nggak tahu karburator itu kondisinya bagaimana. Apalagi karburator itu karburator yang tipe vakum, ya, tipe karburator vakum seperti ini, punya Matic Honda dan Yamaha atau Suzuki juga sama. Nah, tapi memang sepengetahuan saya itu yang paling sering bermasalah itu memang Yamaha Mio. Karburatornya ya, karburator second itu yang paling riskan atau paling sulit atau paling sering bermasalah itu ya punya Yamaha Mio. Kalau misalkan Beat atau Vario itu sangat amat jarang terjadi karburator rusak dengan usia motor yang sama ya, antara Mio, Beat atau Vario. Misalkan dengan tahun yang sama itu biasanya yang lebih sering rusak itu justru Yamaha Mio. Kenapa ya kita nggak tahu ya, nggak bisa kita simpulkan kenapa, nggak bisa. Oke, kita langsung masuk ke poin yang pertama yang harus diperhatikan ketika teman-teman itu membeli karburator bekas. Nah, karburator bekas itu ketika kita mau membeli, poin pertama yang harus, ini wajib ini ya, poin pertama yang perlu diperhatikan dan ini wajib harus, yaitu kondisinya itu harus original, harus ori. Ya, percuma juga kalau kita beli second atau beli barang bekas, beli karburator bekas tapi kondisinya ternyata dia bukan ori, ya. Kecuali kalau memang kita tahu bahwa itu enggak ori, ya. Tapi kalau kita nggak tahu, ternyata setelah kita bawa ke bengkel, kita habis COD-an, terus kita bawa ke bengkel ternyata itu enggak ori, nah itu kita yang rugi. Nah, untuk ciri-ciri karburator ori dan enggak ori itu sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Bisa dicek di channel saya tentang karburator Yamaha Mio yang ori itu cirinya apa, yang enggak ori cirinya apa, itu sudah saya jelaskan. Oke, itu poin yang pertama, harus ori ya, harus original, harus orisinil. Poin yang kedua itu adalah pastikan koinnya itu dalam keadaan baik dan juga belum pernah diganti. Koin itu ini butterfly atau juga kupu-kupu. Tuh ya, yang skepnya ini, skep kupu-kupu. Nah, cirinya gimana? Cirinya kalau sudah pernah diganti itu biasanya di bagian dalam sana. Tak culoi ben ketok. Nah, bagian dalam sana tuh ya, baut 2 itu ya. Nah, baut 2 itu biasanya sudah pernah terlihat diganti. Cirinya apa? Biasanya bautnya baru atau ada pukulan-pukulan, ya, tujuannya untuk mengancing bautnya biar enggak lepas, atau bisa ada lemnya. Nah, gitu ya. Nah, kenapa kita harus perhatikan koin ini? Koin ini penting. Kenapa? Karena ya, rata-rata karburator Mio itu bermasalahnya itu pada bagian koin atau venturinya yang kena koin ini, ya, yang sering bermasalah. Nah, jika kita mendapatkan karburator itu dalam keadaan si koinnya ini sudah pernah diganti, itu ada indikasi bahwa karburator itu bermasalah. Biasanya idle atau langsamnya itu susah didapat ya, cenderung naik atau cenderung mati-matian. Nah, itu biasanya diganti koinnya.
dengan tujuan biar karburatornya kembali oke. Tapi ada indikasi setelah diganti ternyata nggak oke, makanya terus dijual. Nah, kayak gitu perlu diperhatikan. Itu poin yang kedua. Oke. Poin yang ketiga, pastikan koin itu tidak goyang-goyang. Tidak goyang-goyang terlalu parah. Terlalu parah ini artinya ketika kondisi tertutup kayak gini ya. Kalau kondisi kayak gini, kondisi kita buka kayak gini, mau karburator baru pun ya pasti akan goyang. Pasti akan goyang kalau kita buka seperti ini. Tapi yang perlu kita perhatikan itu adalah ketika dia menutup. Nah, itu nggak boleh goyang terlalu parah sehingga menimbulkan celah. Nah, kayak gini ya. Terus cara ngeceknya gini, saya jelaskan sekalian. Kita buka penuh. Itu jangan kita tekan ke sana, jangan kita tarik, pokoknya kita buka saja seperti ini. Habis itu kita lepaskan. Yes. Kayak gitu. Terus kita culoi. Wah, culoi itu apa sih? Kita senteri. Tuh, terlihat. Kalau terlihat celah seperti itu, ya kelihatan celahnya ya. Tuh, kan? Banyak sekali celahnya. Di atas, bawah, samping, pokoknya celah semuanya. Itu artinya karburator itu nggak normal. Saya yakin karburator itu nggak normal. Oh yo, bentar. Kalau ini sih kesalahannya di sini. Ininya terbuka ya. Pastikan ininya ini dulu. Bentar kita cari yang ini ya. Ini bebas ya. Oke, ini bebas. Saya kasih contoh lagi. Biar teman-teman di luar sana itu jelas. Nah, kita ulangi. Nah kayak ini ya. Kita tarik, kita buka penuh, terus kita lepaskan. Yes. Terus kita culoi. Culoi itu kita senteri. Nah, tuh terlihat parah ya. Terlihat celah di mana-mana. Memang rata-rata celah itu di bawah sama di samping sebelah kanan kalau posisinya seperti ini ya. Nah, ini bebas ya. Ini bebas. Terus kita culoi seperti ini. Nah, terlihat celah. Nah, kalau sudah kayak gitu, saya pastikan bahwa karburator itu nggak normal. Oke, karburator itu pasti nggak normal. Jadi jangan dibeli. Kalau kayak gitu jangan dibeli. Pasti nggak normal. Oke, itu adalah poin yang ketiga. Nah, poin yang keempat itu adalah gaduannya ini. Gaduannya itu apa sih? Pasangannya si koinnya ini. Pasangan si koinnya itu ya venturinya. Nah, venturi harus dalam keadaan baik, nggak aus atau pernah dilem. Aduh, ketutupan ini malahan. Nggak bisa fokus ya. Ntar nanti tak fotonya saja ya. Terus tak foto, terus nanti saya masukkan ke video. Intinya yang ketemu si koinnya ini, jadi venturi dalam sana yang ketemu sama koinnya ini itu nggak dalam keadaan aus atau dalam keadaan dilem ya. Kalau sudah dilihat kayak gini ternyata ada bekas lemnya atau masih ada lemnya, itu nggak usah dibeli. Karburator itu nggak akan normal kalau kita lem ya. Saya pastikan karburator itu nggak akan normal kalau kita lem kayak gitu. Kalaupun bisa normal itu nggak akan lama, saya yakin nggak akan lama. Jadi buat teman-teman yang suka ngakalin di lem-lem kayak gitu ya, sebaiknya sih janganlah. Kalau memang kondisinya sudah kayak gitu ya kita beli yang baru lah. Jangan ngakalin tapi nggak bisa awet, nggak bisa bertahan lama. Bahkan ada resiko lemnya itu copot, terus masuk ke ruang bakar, masuk ke klep, kena klepnya bocor. Oke? Jadi kalau sudah kayak gitu sebaiknya kita ganti saja dengan yang baru. Nah, kita masuk ke poin yang kelima. Poin yang kelima itu adalah lubang cuk. Nah, lubang coke atau cuk ya di sana. Nggak kelihatan. Nah, itu. Oke. Kenapa kita perlu memperhatikan lubang cuk? Ada beberapa kasus memang ini sangat amat jarang terjadi. Tapi ada kasus itu langsamnya susah turun. Jadi motor itu cenderung naik terus gitu. Nah, itu ternyata ada
ada karat di sana, itu mungkin akibat dari air yang masuk. Kan ini tutupnya karet ya, tutupnya kok ada sih, plastik terus dikencengin gitu aja. Nah itu mungkin ada kasus air masuk ke dalam sehingga menimbulkan karat. Nah terus karena karatan kan itu susah ditarik ya, itu ditarik secara paksa gitu, sehingga timbul yang namanya gesekan, timbul yang namanya baret, timbul yang namanya celah di sana di dindingnya ini ya. Nah celah itu bisa menyebabkan udara masuk ya. Kalau udara masuk itu otomatis akan membawa bahan bakar juga masuk ke ruang bakar, walaupun nggak banyak ya. Efeknya ya susah langsamnya, jadi langsamnya itu cenderung naik terus. Nah kayak gitu, jadi perlu diperhatikan. Tapi ini sangat amat jarang terjadi memang untuk lubang cuk ini, tapi juga perlu diperhatikan yang namanya juga karburator bekas. Nah kayak gitu ya. Oke, kita masuk ke poin yang ke-6. Nah poin yang ke-6 ini adalah kita perlu memeriksa kondisi ACV atau air cut off valve. Oke, ACV itu ya ini. Yang perlu kita perhatikan apanya? Yang perlu kita perhatikan itu adalah kondisi karetnya, karena ketika kita buka nanti di dalamnya itu kan ada yang namanya karet ACV namanya. Nah itu bisa kita perhatikan bahwa kondisinya itu enggak berongga-rongga, masih dalam keadaan utuh atau baru, oke ya, atau baru. Tapi tapi kalaupun ini dalam kondisi misalkan nggak ada, atau dalam kondisi rusak sekalipun, dalam kondisi rusak sekalipun itu nggak jadi masalah. Yang penting yang perlu kita perhatikan lagi adalah kondisi lubangnya. Nah lubangnya di sini, oke, sama lubangnya di sini dalam keadaan baik. Nah terus si ininya itu bisa menutup dengan baik. Jadi tengah-tengah ini tuh bisa buka tutup gitu ya. Tak carikan sesuatu yang bisa nyodok. Nah ini seperti. Nah ini bisa nutup, bisa buka nutup ya. Nah kita bisa cek seperti ini. Nah tuh kelihatan ya. Nah itu bisa kita cek seperti ini. Itu terasa berat, ya nggak terlalu berat. Jadi bisa kita tekan dan bisa menutup dengan baik. Nah kalau teman-teman cek ini nggak bisa gerak, atau bisa gerak tapi ketika kita kembalikan gini dia nggak mau balik, nah itu bisa saya pastikan bahwa ACV-nya dalam keadaan nggak baik ya. ACV-nya dalam keadaan nggak baik. Tapi apakah masalah? Nggak terlalu masalah sih sebenarnya kan untuk ACV itu. Tapi biasanya efeknya kalau kayak gitu businya cepat hitam. Jadi teman-teman untuk poin yang ACV ini bisa sedikit ada toleransi ya. Kalau poin-poin yang sebelumnya dan sesudahnya nanti dalam keadaan oke, untuk ACV ini kalau keadaannya nggak oke sekalipun, nggak terlalu parah lah intinya, nggak jadi masalah. Oke, begitu. Nah kita masuk ke poin yang ke-7. Kita yang perlu kita cek, poin yang ke-7 itu adalah bagian vakumnya. Nah karet vakum untuk tipe karburator vakum itu biasanya sering terjadi retak-retak di sini, nggak fokus. Nah, sering terjadi retak-retak di sini sehingga timbul lubang, ya, timbul lubang atau karetnya ini menjadi kaku. Efeknya apa kalau kayak gitu? Efeknya ya akselerasinya nggak bagus, top speednya juga nggak bagus, ya. Kalau untuk karet ACV ini. Terus juga yang sering terjadi adalah bagian dindingnya ini. Dindingnya ini biasanya ausnya ciri-cirinya apa? Kalau ini normalnya warnanya hitam, kalau sudah aus warnanya putih, terlihat seperti gesekan-gesekan gitu, atau juga bisa ada sedikit baret-baret ya. Baret-baret sama seperti apa ya? Ya baret, mungkin ada kotoran yang nyangkut ya, karena gesekan terus menerus akhirnya timbul baretan atau timbul aus. Kalau aus biasanya besar ya,
Terus juga pada bagian sini itu biasanya longgar, kelihatan banget kok, kelihatan banget ini biasanya longgar, sehingga ketika kita pasang jarum itu jarumnya akan goyang-goyang terlalu parah. Nah, terus kondisi jarum juga diperhatikan. Yang perlu diperhatikan kondisi jarum itu adalah dia nggak bekas diamplas, nggak bekas dikikir atau dikurangin. Biasanya anak-anak muda ya, teman-teman ABG itu katanya kalau dikurangin itu bisa menambah kecepatan, bisa menambah top speed. Ya walaupun itu cuma hoak belaka, bisa jadi malah karburatornya nggak normal. Nah, tapi tetap banyak yang ngelakuin itu, makanya untuk jarum itu harus kita perhatikan dengan baik. Atau juga kondisi pangkalnya jarum yang nempel di sini nanti itu biasanya aus juga. Nah, tapi untuk kondisi vakum sama jarum itu walaupun rusak itu juga nggak jadi masalah, tapi bisa mengurangi harga. Nah, teman-teman bisa main ini nih, main apa namanya, nawar menawarnya nih, bisa nurunin harga ini. Ini karena kalau kita beli ori itu harganya di daerah sini ya hampir 200-an kalau baru, kalau ori ya. Tapi kalau yang imitasi ya murah sih 30.000, 50.000 udah dapat. Nah, tapi kalau yang benar-benar ori kita belinya pisah. Ininya sendiri, terus jarumnya sendiri, kancingnya pun kayaknya juga sendiri sih kayaknya kalau seingat saya. Saya baru sekali kayaknya beli jarumnya, harganya 50 atau 60.000 kalau nggak salah. Itu 2 tahun atau 3 tahun yang lalu, jarumnya aja tuh ya. Jadi kalau set itu ya bisa hampir 200. Nah, itu adalah poin yang ke-7. Oke, sekarang kita masuk ke poin yang ke-8. Poin yang ke-8 itu hubungannya juga masih sama ininya, apa namanya, vakumnya, yaitu dinding yang nempel di piston skepnya ini. Itu kita perlu perhatikan bahwa dia tidak dalam keadaan aus terlalu parah. Ya, aus terlalu parah itu tandanya apa? Ketika kita lihat kayak gini itu dia kelihatan ya aus. Pahamlah kalau teman-teman aus tuh kayak gimana ya. Nah, itu ya. Kalau ini masih bagus, atau juga baret. Baret itu bisa parah kalau baret, berarti kondisinya. Kalau sudah baret jangan dibeli. Oke. Kalau sudah baret jangan dibeli. Saya yakin, saya pastikan kalau sudah baret itu kondisinya nggak normal. Oke, itu adalah poin yang ke-8. Nah, poin yang ke-9. Poin yang ke-9 itu yang perlu kita perhatikan adalah kondisi repair kit. Repair kit itu adalah PJMJ atau pilot jet main jet, dan juga air screw atau setelan angin-anginnya. Terus apa namanya, cuknya juga itu dalam keadaan baru atau enggak ya. Nah, kenapa kita perlu memperhatikan repair kitnya khususnya untuk PJMC ya? Jadi kita perlu membuka ini, perlu membuka ya, namanya COD-an, buka-buka kan nggak masalah, kan disaksikan bersama. Yang penting kita buka, terus kita perhatikan dalamnya. Kalau kondisi PJMJ-nya itu dalam keadaan baru, cirinya baru apa? Cirinya baru ya kondisinya gilap tuh bersih kayak gini. Nah, itu berarti baru. Nah, kalau sudah lama kondisinya ya warnanya kayak gini. Tuh, kayak gini. Nah, kalau itu dalam kondisi baru, ada indikasi bahwa karburator itu dalam keadaan nggak normal ya. Ada indikasi bahwa karburator itu dalam keadaan nggak normal, terus diganti repair kit dengan harapan karburator menjadi normal, tapi ternyata setelah diganti repair kit tetap aja nggak bisa normal ya, karena memang biasanya ya ada faktor-faktor lain yang menyebabkan karburator itu nggak normal. Walaupun diganti dengan repair kit baru sekalipun ya nggak akan normal. Nah, kayak gitu ya. Makanya perlu diperhatikan kondisi repair kitnya, PJMJ-nya itu harus dalam keadaan ori, jangan dalam keadaan baru. Nah, kalaupun dalam keadaan apa namanya, masih ori, kita juga perlu memperhatikan kondisinya ya. Kita perlu buka ini. Oke. Nah, kita perhatikan bahwa kondisinya itu lubang-lubangnya, terus apa namanya,
kondisi badannya itu dalam keadaan utuh, khususnya untuk lubang-lubang kecil yang di sini nih ya, lubang-lubang kecil yang ada di sini itu harus dalam keadaan utuh, belum diuncek-uncek. Diuncek-uncek itu belum dibesar-besarkan. Oke, kalau ini sudah dibesarkan, ini namanya needle jet, bukan main jet ya. Kalau main jet itu yang kecil ini ya, ini bisa pisah. Ini bisa pisah antara yang besar dan yang kecil. Kalau pilot jet ya, atau main jet itu adalah yang kecil ini, itu main jet. Kalau yang besar ini namanya needle jet. Needle jet ini carinya agak susah. Kalau kita beli repair kit sekalipun, itu biasanya nggak dapat yang namanya needle jet. Makanya teman-teman hati-hati, perlu diperhatikan kondisinya harus dalam keadaan oke. Oke. Nah, poin yang terakhir. Poin yang terakhir itu adalah perhatikan cacat-cacat yang lainnya. Cacat-cacat yang lainnya itu ya bisa diperhatikan kondisinya utuh semuanya. Misalkan di sini nggak patah. Mungkin ada beberapa kasus di sini patah. Terus kondisi apa namanya? Nih yang nempel ke manifoldnya ini nggak dalam keadaan retak, nggak dalam keadaan pecah atau cuil. Cuil tuh ya cuil, apa sih namanya cuil? Pecah sedikit ya, pecah sedikit. Terus bisa juga dalam keadaan ininya biasanya itu dibesarkan, biar kayak apa super flow katanya ya, dicun kayak gitu atau dibubut. Nah kalau sudah kayak gitu sebaiknya sih jangan dibeli, tapi kalau memang teman-teman carinya yang kayak gitu ya nggak masalah. Terus juga bisa diperhatikan cacat-cacat yang lainnya ya, pokoknya ya mungkin tampungannya bensin ini ada yang retak misalkan, atau di sini ada yang retak, ada yang pecah, nah kayak gitu. Itu perlu diperhatikan, perlu ketelitian. Oke. Nah, itu adalah 10 poin yang bisa saya sampaikan ketika teman-teman mau membeli karburator bekas, khususnya untuk Yamaha Mio kali ini ya. Itu perlu diperhatikan agar teman-teman nggak kejebak, agar teman-teman itu mendapatkan barang yang bagus. Nah, syukur-syukur nih ya, syukur-syukur kalau kita COD-an karburatornya itu bisa dicoba dulu, atau syukur-syukur lagi karburator itu sudah dalam kondisi terpasang ke motor, dinyalakan motornya enak normal. Nah kalau sudah kayak gitu ya nggak perlu kita cek apa namanya 10 poin itu nggak perlu kita cek, karena memang sudah kita buktikan sendiri bahwa di motor si A itu enak. Nah ketika dipasang di motor si A itu enak, terus kita beli, kita pasang di motor kita ternyata nggak enak, berarti yang masalah bukan karburatornya, jangan nyalain karburatornya lagi. Nah kayak gitu ya. Nah oke, terima kasih. Itu adalah 10 poin yang perlu diperhatikan bagi teman-teman semuanya. Jika masih ada yang kurang jelas, saya akan jelaskan di kolom komentar nanti dengan pertanyaan-pertanyaan teman-teman di luar sana. Insya Allah dengan senang hati akan saya jawab. Nah kayak gitu ya. Oke, sekali lagi jangan lupa subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa juga sholat bagi teman-teman yang belum sholat. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Kalaupun dalam keadaan sakit, semoga teman-teman segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dalam keadaan sehat, semoga bisa selalu bersyukur atas nikmat Allah. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.